Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ega Pratama di channel YouTubeku ini, Ega Pratama Official. Udah lama banget guys aku gak bikin video. Terus ya beberapa hari yang lalu aku bikin video, terus off lagi, bikin lagi, off lagi, karena banyak banget masalah, banyak banget kegiatan, banyak banget hal yang harus dipertimbangkan. Jadi konten YouTube ini kan belum menghasilkan, jadi ini aku kesampingkan dulu dan aku lebih fokus ke yang sudah menghasilkan. Itu manusiawi ya guys. Tapi ya insya Allah kedepannya aku akan bikinkan konten-konten lagi ya. Jadi ya tunggu aja konten-konten aku berikutnya. Dan kali ini aku akan membahas konten dimana perjalanan hidup aku selama 28 tahun. Kan umurku sekarang 28 tahun. Dan aku akan merangkum nih beberapa pembelajaran di umurku 28 ini. Tapi 15 pembelajaran aja, 15 pembelajaran. Oke, kenapa nggak 28 pembelajaran? Nggak, karena nanti aku waktu umurku 30 nanti aku akan bikin 15 lagi, tapi evaluasi tentang hidup aku di umur 30 nanti gitu ya. Jadi sekarang aku akan bikin 15 ya, 15 pembelajaran di umur 28 versiku Ega Pratama di channel YouTube ini. Oke. Yang pertama ini udah aku list ya, karena aku nggak punya handphone lagi, jadi aku tulis aja ya. Ini udah daftarnya udah ada, kita bacakan aja yang pertama ya. Yang pertama, nggak apa-apa jadi orang aneh. Ya nggak apa-apa jadi orang aneh, karena menjadi orang aneh itu menyenangkan. Kita nggak harus berpura-pura untuk menyenangkan orang lain. Ketika orang lain bahagia karena diri kita yang sudah apa adanya, berarti kita sudah pantas dan layak untuk di sekitar orang itu. Tapi kalau kita harus menjadi orang lain untuk membahagiakan orang lain, ya mohon maaf, itu akan sulit dan berat. Itu faktanya. Terus yang kedua adalah ikhlaskan apa yang terjadi. Ya, sepanjang perjalanan hidupku banyak banget rintangan, banyak banget skenario, banyak banget drama-drama yang mungkin harus terjadi. Dan itu pun sebenarnya agak berat, tapi ya harus kita ikhlaskan, karena setiap perjalanan pasti akan ada pembelajarannya. Dan pembelajaran itulah yang membuat kita benar-benar berada di posisi titik sekarang ini, yang sudah benar-benar memiliki banyak pengalaman ya. Jadi ikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Terus yang ketiga adalah buang teman-teman fake ya. Ini kenapa aku list buang teman-teman fake, karena ya 28 tahun ini aku sudah hidup di dunia ini. Banyak banget orang-orang yang fake, orang-orang yang hanya datang di saat dia butuh, orang-orang yang datang hanya ketika dia benar-benar menginginkan skill kita untuk membantu dia, menopang dia. Ketika dia sudah tidak membutuhkan, kita dibuang. Kadang banyak banget orang-orang seperti itu. Jadi ya itulah, buang teman-teman fake. Jadi biar nggak capek aja lah main drama-drama yang nggak jelas gitu ya. Terus yang keempat adalah memahami orang lain ya. Terkadang banyak orang-orang yang ingin selalu dipahami, selalu dimengerti, selalu dimaklumi, tapi nggak banyak dari mereka yang bisa memahami juga. Jadi pembelajaran itu yang mungkin sampai sekarang aku lebih baik diam daripada apa ya, bisa dibilang untuk mengejar ketertarikan orang. Lebih baik aku diam, memahami dengan cara diam ya. Terus yang kelima adalah diam saat kamu benar tapi disalahkan. Pasti di sini teman-teman pernah mengalami situasi yang sama ya, yang selalu disalahkan padahal kamu benar dan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kamu marah, kamu akan tambah salah. Ketika kamu diam, kamu juga salah. Karena apa? Mereka menganggap diam kamu adalah apa bisa dibilang fakta. Jadi ya udahlah, lebih baik diam dan diam. Oke. Nah, selanjutnya adalah menghargai waktu. Benar, menghargai waktu adalah hal terpenting, karena waktu tidak bisa diulang. Aku tipikal orang yang suka banget merangkai momen. Ketika momen itu indah dan lebih penting daripada segalanya maupun uang, aku lebih memilih momen itu, karena momen tidak bisa diulang kembali. Karena momen lah yang membuat kita belajar tentang cara-cara untuk berhadapan dengan orang-orang tertentu ya. Itu pasti berharga banget ya. Terus yang ketujuh adalah lebih baik sendiri daripada rame-rame tapi semuanya palsu ya. Kenapa aku bilang gini? Karena aku seorang introvert, aku seorang yang nggak suka basa-basi, tapi aku juga orangnya asik. Aku lebih suka kumpul sama orang-orang sesirkelku, orang-orang yang menghargai, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar pure. Dia kumpul dan dia apa ya, berteman, berkomunikasi untuk saling melengkapi, bukan saling memanfaatkan ya. Itu yang
ke-7 ya. Yang ke-8, berhenti memaksakan pendapat. Ya, terkadang kita tuh memiliki pendapat dalam argumen ataupun dalam sudut pandang ya. Tapi ada kalanya kita tuh nggak dihargai ya, dihargai dalam apa ya, bisa dibilang mungkin pendapat kita kurang bagus menurut mereka. Jadi ya udahlah, berhenti memaksakan pendapat ketika pendapat itu tidak dihargai. Udah lebih baik diem lah gitu ya. Terus yang ke-9 adalah jangan mendekat jika tidak diharapkan. Jangan mendekat ketika tidak diharapkan. Itu lebih baik daripada kita memaksakan dan memaksa menunjukkan bahwa kita ada di lingkungan mereka dan mereka tidak menganggap kita ada. Lebih cuek, terus tiba-tiba mereka menantang, tiba-tiba ya udahlah, lebih baik kita jangan mendekat lah. Karena pasti yang baik tidak akan disatukan dengan yang buruk. Oke, yang ke-10 adalah mengalah di kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, terkadang mengalah itu bukan tentang kekalahan, tapi tentang kebijaksanaan. Seseorang yang mengalah itu menurut aku orang yang tahu di mana dia mengerti sudut pandang, mengerti situasi sejujurnya seperti apa, dan dia lebih baik mengalah dan diam. Kalau dia sudah mentok nih ya, sudah mentok dengan rasa mengalah dan diamnya, mungkin dia lebih memilih pergi untuk menghindari pertikaian, perdebatan, atau menghancurkan tali persaudaraan. Karena ada orang-orang yang menginginkan kedudukan dari circle pertemanan. Dia lebih ingin ditunjuk sebagai orang yang paling sempurna, orang yang paling tahu, orang yang paling mengerti, tapi zero. Dia seperti tidak tahu apa-apa. Dia ingin menonjol seperti orang yang lebih tahu aja, tapi nol gitu ya. Terus yang yang ke-11 adalah pergi dari ketidakpastian dalam hubungan, dalam ikatan, dalam pekerjaan, dalam apapun lah. Ketika suatu hal itu tidak pasti, masih ragu-ragu dalam hati, lebih baik pergi. Karena hal yang membuat kamu ragu ketika kamu menjalaninya itu akan terasa berat banget. Pengalamanlah membuat semua itu terasa benar-benar paham, mengerti. Tapi ketika kamu mau melangkah lagi ke step selanjutnya tapi kamu masih ragu, lebih baik gak usah, daripada kamu setengah-setengah. Capeknya iya dapat, keselnya iya dapat, gerundelnya iya dapat, dosanya iya dapat, tapi kenyamanannya kamu gak dapat. Jadi percuma kalau kamu di suatu tempat pekerjaan kamu gak nyaman, kamu terpaksa, yang ada hanyalah beban dan dosa. Lebih baik gak usah, pergi aja. Yang ke-12 adalah jangan terlalu ambisi. Sagi, kita akan selalu ambisi ya dalam mendapatkan sesuatu, apalagi tentang kebahagiaan. Kita tidak pernah mementingkan diri kita sendiri terkadang, tapi kita juga ingin selalu melibatkan orang lain untuk bersama-sama ikut bahagia. Jadi pembelajaran yang ke-12 ini, jangan terlalu ambisi. Aku ambil karena aku sadar bahwa ambisi aku itu terlalu barbar ya. Terlalu barbar. Aku selalu meletakkan mimpi-mimpiku kepada orang-orang yang aku percaya, tapi mereka tidak bergerak. Jadi harus aku dulu yang bergerak. Ya udahlah, lebih baik jangan terlalu ambisi. Lebih baik kita jalani dulu, baru kita ajak ketika kita sudah berhasil. Gitu. Oke? Yang ke-13 adalah jangan berpura-pura. Berpura-pura adalah cara yang pendek ketika kalian melakukan sesuatu, karena endingnya akan berbohong lagi. Lebih baik jangan berpura-pura lah. Jadi diri kalian apa adanya, dan buatlah diri kalian nyaman ketika kalian melakukan sesuatu. Lebih baik itu daripada kamu harus berpura-pura dan kamu akan capek di belakangnya. Oke? Yang ke-14 adalah libatkan logika dalam cinta. Wah, inilah. Ketika Sagittarius sudah melibatkan seseorang dalam perjalanan hidupnya, pasangannya, jodohnya, kadang-kadang nol dalam logikanya. Jadi itu ada pembelajaran sangat penting, libatkan logika dalam cinta. Ketika kita terlalu mencintai seseorang, bahkan kita tuh tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana benar. Kadang keluarga kita yang kita cintai, padahal dia berbuat salah, tapi kita bela karena rasa cinta itu sendiri. Itu yang salah ya, guys. Terus yang ke-15 adalah sadar akan kesalahan. Itu penting banget karena banyak orang yang tidak sadar atas kesalahan mereka. Mereka ingin sebuah pengakuan, mereka menyalahkan orang lain, alhasil orang lain disalahkan, orang lain pergi, tapi mereka yang tidak tahu apa-apa di situ, di standby di situ, alhasil semuanya hancur. Oke, sekian vlog dari aku. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.
di konten aku ini. Bye.